Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Majelis Gereja Toraja mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada kita semua dalam ibadah Minggu 21 Juni 2020. Mari sidang jemaat kita berhimpun menghadap Allah. Sidang jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, selamat datang dan selamat beribadah. Hari ini adalah minggu ketiga sesudah Pentakosta atau keturunan Roh Kudus. Kita bersyukur bahwa oleh pimpinan Roh Kudus kita mengalami persekutuan yang indah saat ini. Walaupun kekhawatiran, ketakutan dan kebimbangan sering menghantui kehidupan kita, serta membuat kita makin bergumul tentang arah dan tujuan hidup ini. Hanya di dalam Dia kita mendapatkan kepastian, sebab kasih-Nya tidak pernah berubah, baik kemarin, hari ini, dan selamanya. Dengan kerendahan hati, mari kita mengalami hadirat Tuhan melalui ibadah saat ini dengan tema Jangan Kamu Takut. Untuk memulai ibadah kita, saya mengundang sidang jemaat untuk bangkit berdiri dan kita menyanyikan kidung pujian dari kidung jemaat ayat yang pasal ketiga, ayat 1, 3, dan 4. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
damai sejahtera bagi kamu yang diberkati Tuhan. Salam dan sejahtera bagimu juga. Silakan. Mari kita membuka kitab kita dan kita bermazmur secara berbalasan. Kita akan membaca dari Mazmur pasalnya yang ke-86 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Saya akan membacakan ayat yang keluar dan Bapak Ibu membacakan ayat yang ke dalam. Mazmur 86 ayat 1 sampai 10. Doa minta pertolongan, doa Daud. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku. Sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan. Sebab kepadamu-lah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hamba-Mu bersukacita. Sebab kepadamu-lah ya Tuhan ku angkat jiwaku. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni. Dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan. Dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu. Sebab Engkau menjawab aku. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan. Dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang. Sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Amin. Amin. Untuk mengaminkan Mazmur kita, mari kita menyanyi dari Mazmur 25 pada ayatnya yang pertama. Marilah bangkit berdiri saudara-saudara. Kita mendengarkan mengaminkan perintah mengasihi. Markus 12 ayat 29 sampai 31. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Di sinar
Tuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah akan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Tiba saatnya kita memberikan persembahan kita. Namun sebelum persembahan kita dijalankan, dengarkanlah nats persembahan yang terdapat dari kitab Ulangan pasal 12 pada ayatnya yang ke-11. Maka ke tempat yang dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana, haruslah kamu bawa semuanya yang kuperintahkan kepadamu, yakni korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu, dan segala korban nasarmu yang terpilih, maka kamu nasarkan kepada Tuhan. Untuk meresponi persembahan kita, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 367 pada ayat yang pertama dan yang kedua. Mari kita doakan persembahan kita berdoa. Puji syukur dan limpah terima kasih ya Allah Bapa kami di dalam surga, kami panjatkan kepadamu ya Tuhan atas hadirat-Mu di tengah-tengah ibadah kami pada hari ini, dan kami telah memberikan ungkapan syukur kami melalui persembahan kami. Apa yang ada pada kami telah berikan kepadamu ya Tuhan, kiranya itu bisa berbau harum di hadapan-Mu, dan ajarlah kami senantiasa mempergunakan persembahan ini demi pembangunan dan pelebaran firman-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, berkati juga yang masih ada daripada kami, ajar kami senantiasa untuk menggunakan dengan baik, dan ajarlah kami untuk senantiasa menjadi saluran berkat bagi sesama kami.
Terpujilah namamu kekal selalu, hanya di dalam nama anak Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita menyanyi dari PKJ 150 pada ayat yang pertama dan ketiga, ya Tuhan hanya inilah. Saudara-saudara, saatnya bagi kita mempersiapkan bagian Alkitab kita sebagai tanda bahwa kita bersiap menerima firman Tuhan. Bacaan yang pertama dari Kejadian pasal 21 ayat 8 sampai 21. Bacaan yang kedua dari Roma pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Dan bacaan Injil saudara-saudara adalah dari Matius pasal 10 ayat 24 sampai ayat 39. Baik saudara-saudara, marilah kita berdoa mohon hikmat dari Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Roh Kudus, penuhilah kami sekalian dalam menikmati firman-Mu pada saat ini. Berkati hamba-hamba-Mu yang berdiri di hadapan-Mu. Dalam kasih-Mu kami boleh diperkenankan memberitakan firman kebenaran. Berkati semua jemaat Tuhan, baik yang ada di rumah maupun yang ada dalam gedung gereja ini, agar kami semua menikmati firman kebenaran. Ampuni segala salah dan dosa kami Bapa. Berbicaralah kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama terambil dari Kejadian 21 ayat 8 sampai ayat yang 21. Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapi, lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, "Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak." Hal itu sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, "Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu." Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air,
dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkannya itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemana jauhnya, sebab katanya, "Tidak tahan aku melihat anak itu mati." Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, "Apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia berbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu, dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar." Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu, sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemana. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang kedua dari kitab Roma pasal 6 ayat 1 sampai 14. Roma pasal 6 ayat 1 sampai 14. Firman Tuhan, mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang-orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Amin.
saudara-saudara, marilah bangkit berdiri dan kita dengarkan Injil Kristus Yesus dari Matius pasal 10 ayat 24 sampai ayat 39. Firman Tuhan. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup dan tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, bisikkanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Jangan kamu menyangkal bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikian firman Tuhan. Kure sumanga puang. Shalom saudara-saudara, puji Tuhan kita dipertemukan kembali dalam ibadah hari Minggu pada saat ini. Kita yakin bahwa yang menjadi senjata kita melalui hari lepas hari ini adalah karena kita tidak takut dan tidak khawatir. Saudara, pepatah Swedia mengatakan, ketakutan atau kekhawatiran seringkali memberi gambaran yang besar untuk sesuatu yang kecil. Seorang profesor dan motivator juga yang terkenal pernah mengatakan dan menuliskan seperti ini. Kekhawatiran atau takut tidak akan melenyapkan kesedihan hari esok, tetapi menghilangkan kegembiraan hari ini. Nah, karena itulah saudara-saudara, Tuhan selalu mengingatkan kita untuk jangan takut. Bahkan Tuhan selalu berulang-ulang mengajarkan kepada murid-muridnya, jangan kamu takut. Saudara, apa yang terkandung dalam kata jangan kamu takut? Saat ini kita akan belajar dari bacaan utama kita, yaitulah Kejadian pasal 21 ayat 8 sampai 21.
Realita dalam teks bacaan kita, saudara-saudara, ialah bahwa Hagar dan Ismail diusir oleh Abraham dari rumahnya. Walaupun hal ini menyebalkan hati Abraham sebagai kepala keluarga yang harus bertanggung jawab kepada anak kandungnya, yaitu Ismail. Namun, saudara, pengusiran ini bukanlah tanpa alasan. Alasan umum yang muncul dalam benak kita, saudara-saudara, ketika kita membaca hal ini ialah bahwa seakan-akan Sarah tidak mau kedua anak ini saling bersaingan satu dengan yang lain. Tetapi saudara-saudara, bukan hanya itu alasannya. Mengapa Sarah dengan begitu tegas meminta kepada Abraham supaya mengusir Hagar dan Ismail dari rumahnya? Ini karena janji Tuhan bagi keturunannya, yaitulah keturunan Abraham, bahwa ahli waris sebagai keturunan Abraham adalah dari Ishak sendiri. Jelas dalam ayat 10 pembacaan kita, saudara-saudara. Sesungguhnya Tuhan ingin mengingatkan kembali kepada Abraham bahwa janji Tuhan sendiri baginya adalah jelas dan harus ditepati. Dalam Kejadian 17 ayat 19 di situ dikatakan, saudara-saudara, tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Janji dan perkataan Tuhan akan nyata sehingga cerita ini terus berlanjut, saudara-saudara, dalam keturunan Ishak. Ishak disebut sebagai anak tunggal yang akhirnya harus dipersembahkan dalam menguji iman daripada Abraham. Tetapi saudara-saudara, ternyata bahwa Ishak tidak jadi dipersembahkan, dan sebagai penggantinya adalah Tuhan menyediakan seekor domba di belakang mereka pada saat itu. Saudara-saudara, Ishak tidak jadi dipersembahkan. Tetapi kemudian justru inilah yang ditepati atau dipenuhi oleh Yesus Kristus. Bahwa dalam darah anak domba Allah, darah Yesus Kristus, maka korban tebusan itu menjadi tebusan bagi manusia, saudara dan saya. Karena itu saudara-saudaraku, peristiwa yang dialami Hagar dan Ismail adalah realita yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun, oleh manusia, oleh Abraham juga. Saudara, bagaikan cerita yang sangat melankolis bahwa Hagar mengalami kesedihan yang amat dalam ketika kita membaca ayat 14 sampai ayat 17 pembacaan kita, bahwa mereka kehabisan air dan akhirnya ia menangis, dan bahkan dikatakan dalam pembacaan kita bahwa dia membuang anaknya ke jurang karena ia tidak mau melihat Ismail mati kelaparan. Ia betul-betul tidak ada pengharapan, saudara-saudara. Hidupnya hampa, hatinya sangat sedih pada saat itu. Tapi saudara-saudara, bagaimana reaksi Tuhan? Tuhan mendengarkan suara anak itu dan tangisan Hagar. Maka suara Tuhan menggema. Tuhan mengatakan, jangan takut, aku akan membuat anakmu menjadi bangsa yang besar. Allah tidak membiarkan Hagar meninggal, saudara-saudara. Karena Hagar mempunyai tugas yang besar, tugas yang penting, yaitulah harus membimbing Ismail. Oleh karena itu Allah berkata, bangunlah, angkatlah anakmu, dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Allah membuka mata Hagar dan menunjukkan sumur baginya di mana ia boleh mendapatkan air kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika pemeliharaan Tuhan bagi Ismail ini dihubungkan dengan keberadaan Ishak sebagai anak perjanjian, maka bisa dipastikan, saudara-saudara, jauh lebih besar kasih setia Allah bagi anak-anak perjanjiannya. Jika Ismail saja dipelihara sedemikian hebat,
jelas betapa luar biasanya pula kepastian pemeliharaan Tuhan bagi anak-anak yang telah ditebus dalam darah Yesus Kristus. Kita harus meyakini, saudara-saudaraku, kasih Allah mengalir terus-menerus. Allah memberikan pertolongan, membantu setiap orang yang mengalami penderitaan dan penindasan. Allah mengulurkan tangannya untuk merangkul orang-orang yang merasa diri ditinggalkan, putus asa, dan tidak mempunyai harapan hidup. Oleh karena itu, seberapapun beratnya persoalan, masalah yang saudara-saudara alami, kita harus percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Allah selalu memberikan yang terbaik dan membantu mengatasi kesulitan kita. Saudara, seorang pengajar pernah berkata begini, telah dihitung kira-kira 92% kekhawatiran atau ketakutan tidak pernah terjadi. Jadi yang 8% artinya kita bisa melaluinya, menatanya dengan iman kita. Menghadapi masa-masa sulit ini, saudara-saudara, masa yang betul-betul membuat kita sangat khawatir, penuh dengan masalah. Tapi Tuhan Yesus berkata, jangan kamu takut. Hari ini Injil datang kepada kita. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Matius 10 ayat 31. Bersama Tuhan, ketakutan akan berubah menjadi semangat yang baru. Diberkatilah kita semua, saudara-saudara, dan jangan pernah takut. Saudara-saudara, mari sejenak kita bersatu dalam saat teduh, di mana kita boleh bersama-sama mendalami apa makna perkataan Tuhan, jangan takut. Keputusan Allah tidak terselidiki. Selain itu jalannya juga tidak terselang. Ia memilih yang satu tanpa menolak yang lain. Memperkaya yang seseorang tanpa merugikan yang lain. Dia ingin mempersatukan yang tercerai-berai. Demikian berita gembira yang kita peroleh dari kisah yang sangat memilukan ini. Allah mempunyai rencana besar, tetapi rencana ini hanya bisa terlaksana kalau ada yang mau berkorban seperti Abraham. Allah bekerja melalui kelemahan manusiawi. Jangan kamu takut. Amin. Saudara, kita akan bersama-sama menaikkan syafaat kita. Izinkan saya sejenak menyampaikan ada beberapa hal yang akan kita bawa dalam doa, terkhusus bagi saudara-saudara kita yang bersuka cita dalam sepanjang pekan ini. Tanggal 21 berulang tahun saudari kita Yulnianti. Tanggal 24 Angelina Sarira. Dan tanggal 25 Caraka Suwardi. Tanggal 26 Nyonya E. Tolayub dan Nyonya Marta. Dan tanggal 27 Evan Julio Arunglangi bersama dengan Julius Arunglangi. Dan selamat menyambut sukacita dalam pertambahan usia, hikmat Tuhan bertambah-tambah. Kita juga akan menaikkan syafaat kita bagi pelayanan kita di jemaat Bontoala bangsa dan negara kita. Saudara, marilah kita bersama-sama bersatu menaikkan syafaat kita. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah Engkau Tuhan, karena Engkau adalah Allah kami yang maha mulia, maha agung. Engkau memperkenankan kami menjalani kehidupan kami hingga memasuki hari kemenangan ini hanyalah karena pertolongan-Mu. Engkau senantiasa mengajar kami untuk tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, karena kami sangat berharga. Walaupun burung-burung pipit banyak jumlahnya, tetapi kami manusia jauh lebih berharga di mata-Mu. Ya Bapa, berkatilah firman-Mu bagi kami sekalian, agar kami tetap kuat dan bersemangat menjalani hari-hari hidup kami selanjutnya.
Kami tahu Tuhan bahwa kami masih berada dalam gumul yang panjang oleh karena pandemi Corona COVID-19. Kami belum tahu kapan akan berakhir. Tetapi yang pasti bahwa Tuhan selalu memelihara kami, menguatkan kami sekalian. Berkati Tuhan kami selaku anak-anak-Mu di jemaat Bontoala ini, agar kami tetap tegar dan bersemangat, tetap takut terhadap Engkau dan tidak takut terhadap hal-hal yang ada dalam dunia yang bersifat duniawi. Karena kami tahu bahwa kasih-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Berkati pemerintah kami agar tetap setia untuk memperhatikan segala kebutuhan kami sebagai rakyat. Bapa di sorga, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu untuk semua sukacita hamba-hamba-Mu yang merayakan hari ulang tahun mereka dalam pekan ini. Kami tahu hikmat-Mu akan semakin bertambah, dan dengan demikian mereka semakin menyelami kasih setia Bapa dalam kehidupan. Bapa di sorga, kami menyerahkan anggota jemaat kami yang berada dalam masa-masa tua, pun juga yang berada dalam kelemahan secara fisik. Engkau menjamah mereka Tuhan. Engkau jauh lebih besar daripada sakit penyakit yang menyerang mereka. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu untuk semua pekerjaan yang ditekuni oleh warga jemaat-Mu, baik itu pegawai negeri sipil, pegawai swasta yang melakukan berbagai bisnis. Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Engkau memelihara kami, menguatkan kami dalam mengangkat tugas pekerjaan ini. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Bapa bagi saudara-saudara kami yang berpengharapan untuk mendapatkan lowongan pekerjaan. Kami percaya Engkau Maha Kasih, Maha Adil. Engkau akan membuka jalan bagi setiap kami yang terus berpengharapan kepada-Mu. Tuhan, berkati majelis gereja jemaat Bontoala, berkati pengurus organisasi intragerejawi, agar kami terus mengangkat pelayanan dengan setia dan tekun. Ya Bapa, berkati seluruh pelayanan baik di lingkungan gereja Toraja, bahkan seluruh gereja-gereja di dunia. Ya Tuhan, berkatilah pelayanan kami pada hari Minggu ini. Semua yang menikmati akan memperoleh berkat daripada-Mu. Semua yang melayani juga akan menerima berkat daripada-Mu. Tuhan, ini doa kami. Dalam ketidaksempurnaan kami, Tuhanlah yang menyempurnakannya. Karena itu kami membawa doa kami hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita bangkit berdiri. Kita akan memasuki pengutusan dan berkat. Matius 10 ayat 31 dan 32 menjadi petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Amin. Ya Tuhan, Engkau perlindunganku. Segala
saudara-saudara, pergilah kamu sekalian. Jangan kamu takut untuk menyaksikan kebaikan Tuhan bagi dunia, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terpujilah Tuhan Allah kita yang mulia. Di tengah ibadah raya kita pada minggu ini, kita bersyukur kepada Tuhan yang telah mengutus hambanya Ibu Pendeta Christina Manginte MTH yang telah membawakan firman kebenaran. Kita juga bersyukur kepada Tuhan telah menyatakan karya melalui pelayanan kantoria, organis, kameramen dan tim multimedia, poster dan majelis yang telah bertugas pada hari ini. Kembalilah dengan penuh sorak-sorai atas kemenangan iman. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita angkat pujian penutup kita dari PKJ 302 pada ayatnya yang pertama, jangan khawatir. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.